Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, salam jumpa lagi. Hari ini Senin 31 Mei 2021, kita akan renungkan dan bacakan kisah seputar Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Kita akan bacakan dan simak Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya di tanah Yudea. Walaupun dia berada dalam keadaan mengandung Tuhan Yesus, dia berani bergerak keluar dari rumahnya, keluar dari kampung halamannya, dan bergegas mengunjungi Elisabet yang juga dalam kondisi mengandung Yohanes Pembaptis. Dalam perjumpaan tersebut, ternyata bukan hanya Santa Maria dan Santa Elisabet yang berjumpa dengan penuh sukacita. Ternyata kedua bayi dalam rahim mereka berdua juga saling berjumpa. Bayi yang dikandung oleh Santa Elisabet melonjak kegirangan menyambut kunjungan bayi yang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Sejak dalam rahim ibu, Yohanes Pembaptis dan Yesus sudah saling sapa dan saling jumpa. Sapaan perjumpaan, baik Maria dan Elisabet maupun bayi Yesus dan bayi Yohanes Pembaptis, merupakan momen sukacita yang berlimpah dan momen sukacita yang sangat mendalam. Perjumpaan yang menyukakan hati dan perjumpaan yang membahagiakan kedua belah pihak. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, bacaan Injil hari ini bila ditilik dari ruang lingkup semantik linguistik atau kosakata, sangat menyemangati dan memotivasi semua hati yang merasa diberkati Tuhan. Kunjungan kita tahu selalu membahagiakan. Pemberian salam juga selalu menyemangati. Melonjak kegirangan merupakan ungkapan sukacita yang melimpah atas kunjungan. Ucapan berbahagia juga selalu menganimasi semangat seseorang untuk maju dan terus berjuang.
Hati yang penuh sukacita pasti serta-merta memuliakan Tuhan. Kebahagiaan tak bisa dikungkung dan disembunyikan, saudara-saudaraku. Hati yang bahagia dan bergembira menjadi obat semua kemurungan dan pesimisme hidup. Bunda Maria merasa diperhatikan, merasa dicintai, merasa diistimewakan oleh Tuhan sendiri. Elisabet pun demikian. Dia merasa diperhatikan, merasa dicintai, merasa diistimewakan oleh Bunda Tuhan. Pada hari raya ini, kita diajak untuk bersukacita, berbahagia, untuk melonjak kegirangan, merasa dicintai, diperhatikan, dan diistimewakan dalam hidup kita. Coba kita inventaris semua mereka yang telah membahagiakan kita, yang telah membuat kita istimewa, yang telah membuat kita bersukacita selalu, yang telah memberikan motivasi kegirangan dalam hidup kita. Mereka itu punya andil yang besar untuk menyalurkan rahmat sukacita Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sedikit sentuhan yang boleh saya tawarkan dan saya ambil secara lurus-lurus dari Kidung Maria. Dikatakan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46-48. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jika Bunda Maria tahu bersyukur dan bersukacita atas rahmat dan perhatian Tuhan kepadanya, apalagi kita manusia sepatutnya tahu bersukacita dan bersyukur atas rahmat yang diterima setiap hari. Tuhan memberkati.